kompromi bos. Saja kalau kita kan Ya, jadi pasal kompromi jangan mungkin di atas undang-undang itu. Paling yang ada jatuh dua undang-undang itu. Oke guys, kita sekarang sudah berada di Karawang bagian barat di kawasan Surya Cipta. Kita sudah sampai di PT Indonesia di PUK-nya. Ini dia logo yang dipang-pang oleh PUK-nya. Di sini ada terlihat bahwa jelas mereka menolak. Nanti kita ke dalam, kita kupas tuntas tentang banner-banner di sini. Ya, ikuti kami. Jangan lupa like and subscribe sebanyak mungkin pemirsa. Saksikan di channel kami TV Cap Karawang ya. Jangan lupa berapa SPSI salah buat. Oke, lanjut. Baik pemirsa, masih bersama TV Cap TV Karawang, dan kali ini kita mewawancarai Ketua PUK Briksun. Marilah kita ikuti dan jangan lupa like dan subscribe di Live TV Karawang. Nih Bung, biasa Bung, aktivitas kami untuk one man one show dalam acara ini. Silakan untuk memperkenalkan diri Bung. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, khususnya dari perangkat PC yang telah menjalin komunikasi hubungan silaturahmi yang baik. Mudah-mudahan ke depan akan tetap terjalin yang lebih baik lagi untuk perangkat kita, organisasi kita, kesejahteraan kita untuk semuanya. Nah Bung, melihat sisi organisasi, kan Bung sudah malang melintang di organisasi sudah beberapa periode. Melihat sisi organisasi seperti apa? Ya, organisasi kita karena saya lebih banyak berkecimpung di Serikat Pekerja di PUK-nya sendiri ya. Pastinya masalah akan lebih banyak dibandingkan di perangkat lebih atas. Mulai PC, PD ataupun PP. Tapi ya permasalahan itu memang muncul di lingkungan PUK itu yang memang kita harus berhadapan langsung terhadap masalah yang terjadi itu sendiri. Mulai dari perselisihan bipartit dengan pihak perusahaan karena kasus karyawan ataupun anggota kita, ataupun masalah-masalah lain yang nyampe ke proses PAI yang harus kita selesaikan secara hukum dan aturan yang berlaku. Nah Bung, sejauh mana perjuangan untuk anggota di perusahaan selama ini sudah sukses dalam menangani kasus-kasus baik di pengadilan maupun di internal? Kalau perjuangan anggota untuk dibicarakan ataupun dibilang sukses, saya bilang saya kurang tepat. Karena bukan kalimat sukses yang kita dapatkan atau kita inginkan, tapi bagaimana kita mewujudkan kalimat itu untuk bentuk kekompakan, kebersamaan kita untuk memperjuangkan hak kita selaku kaum buruh di lingkungan kita dengan bentuk kekompakan yang solid. Cara untuk memupuk kekompakan yang solid bagaimana kira-kira? Kalau untuk hal perlakuan, tindakan ataupun kebijakan dari PUK kami sendiri ya, pasti kami melakukan salah satunya komunikasi yang baik. Mulai dari model komunikasi face to face, model komunikasi dengan meeting anggota, komunikasi dengan medsos, kita jalin semuanya. Jangan sampai kita punya keinginan tapi nggak nyampe ke anggota. Kita tetap jalin komunikasi. Wih, bagus sekali. Nah, untuk menjalin di anggota kekompakan sangat bagus sekali. Nah, untuk untuk hubungan dengan PUK dengan perangkat sudah sejauh mana kira-kira? Ya alhamdulillah di PUK kami kalaupun perangkat PC nyatanya hari ini bisa hadir ke sini ya, untuk komunikasi. Sampai PD kemarin juga kita mohon maaf kami nggak menginformasikan ke perangkat PC, kita bisa ngobrol sama Pak Keswara lewat WA secara pribadi juga. Untuk PP alhamdulillah kita sering kok sowan ke sana, komunikasi ke sana. Bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan mungkin dengan LBHN, dengan Pak Abdullah, ngobrol banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bung, mengenai Omnibus Law ini, setelah kita ketahui bahwa Omnibus Law sudah sampai atau sudah tuntas di Panja, menurut Bung, bagaimana pendapat Bung terkait Omnibus Law? Kalau untuk masalah Omnibus Law secara menyeluruh sih kami nggak memahami, tapi yang kita pelajarin khusus Omnibus Law untuk ketenaga kerjaan pastinya atas nama PUK SPK SPSI PT BSIN Karawang Plant menolak. Karena kalaupun Omnibus Law nanti tetap diberlakukan ataupun dijalankan di aturan tersebut di negara kita, itu akan membuat sengsaranya kaum buruh ataupun pekerja. Karena banyak hal yang merugikan ke pekerja itu sendiri. Nah Bung, ada nggak kira-kira yang untuk diterjemahkan
ke pemirsa ini tentang bahaya Omnibus Law? Kalau untuk penyampaian secara detail sih belum kami lakukan, tapi secara kisi-kisi atau kelas untuk covernya pasti kita sampaikan mengenai satu, untuk masalah pensiun untuk karyawan itu akan membuat karyawan itu menjadi sulit, karena itu nggak akan didapat oleh karyawan karena hanya sebatas pensiunan yang ada di BPJS. Yang kedua mengenai masalah status pekerja terhadap pekerjaannya, ini kedepannya semakin sulit untuk mendapatkan status karyawan tetap karena arahnya ke sana ke arah tenaga kontrak atau tenaga ahli yang memang sebenarnya di industri di PT Blistone sendiri belum bisa menerapkan orang-orang ahli sesuai dengan bidangnya itu dipekerjakan sesuai aktualnya enggak, tapi yang dibutuhkan hanya tenaga yang mau untuk bekerja keras. Nah itu yang kita agak kesulitan untuk bisa menerima Omnibus Law. Pastinya kami tolak. Berarti Bung, untuk Omnibus Law bahaya. Nah, bahaya untuk Omnibus Law untuk ditolak, bagaimana persiapan PUK sendiri, sudah sejauh mana? Apakah itu pasang banner, apakah itu via grup, apakah itu apa? Kita tanya langsung, bagaimana nih? Kalau itu mungkin ruang lingkupnya beda dengan perangkat di atas kita ya. Kami di PUK melakukan hal yang bisa kami lakukan, salah satunya kita bicarakan terhadap komunikasi dulu, memberitahukan, menginformasikan ini loh Omnibus Law, ini loh isinya kurang lebih seperti ini. Ini yang jadi masalah kita nanti ke depannya. Itu komunikasi itu bisa kita lakukan, yang udah kita lakukan mulai medsos, WA, Telegram, sampai hal yang lain dulu, Instagram juga kita lakukan. Dan juga kadang-kadang kita face to face untuk bicara dengan koordinator yang kita tunjuk untuk bisa mengondisikan anggota kita. Yang disebut rapat komisariat. Rapat komisariat memang kita nggak melakukan karena kondisi COVID saat ini, tapi kita face to face untuk koordinator itu kita panggilin, kita informasikan, tolong bantu komunikasi ke anggota. Selain itu juga kita lakukan untuk pemasangan sikap kita, keinginan kita dengan bentuk kita memasang spanduk di luar perusahaan kita bahwa kita murni menolak Omnibus Law. Nah, Bung, setelah Bung sibuk ke sana kesini sore ini, kebetulan saya dari Cap TV ini bertemu dengan beliau, masih ada di tempat. Kira-kira agenda hari ini apa agenda hari ini? Agenda hari ini? Ya. Alhamdulillah tadi pagi kita masih ngurusin yang hubungan kerja anggota ataupun karyawan dengan pihak perusahaan, karena dia ada masalah ingin keluar, ingin mengajukan pensiun dini. Yang kedua ada juga permasalahan terhadap kedisiplinan anggota, kita pasti membantu untuk proses privatin. Tak terlepas agenda yang lain, kita mengurusin uang duka, uang kematian untuk keluarga dan juga karyawan yang meninggal dunia kita lakukan. Mungkin karena habis ini kita akan ambil uang duka juga ke bank untuk penyelesaian dan transferan ke rekening anggota yang memang lagi terduga. Sangat mulia sekali pemirsa, tugas dari perangkat organisasi di samping mengurus ketenaga kerjaan juga mengurus kematian. Nah, untuk menyikapi tentang Omnibus Law, bahaya Omnibus Law, tentang penolakan Omnibus Law, tentunya kita akan mengarah ke mogok nasional. Menurut beliau, menurut Bung nih, bagaimana tentang menyikapi untuk Omnibus Law, kesiapan mogok nasional menyikapi Omnibus Law? Kita hanya nunggu instruksi aja. Instruksi dari perangkat kita, khususnya perangkat pusat nanti seperti apa, dan surat edaran seperti apa. Kalau masih sekiranya nanti kita perlu mogok nasional, pasti kita akan menerapkan dengan kondisi saat ini yang terjangkit penyakit wabah COVID, pasti kita akan melakukan mogok nasional. Walaupun kita juga agak sedikit kesulitan untuk melakukan aksi demo keluar, tapi kalaupun mogok nasional pastinya akan kami lakukan dengan cara kita akan stop produksi. Sudah sangat siap? Insya Allah siap. Nah, Bung, mengenai tentang mogok nasional, tentang COVID-19, apa yang Bung perlu sampaikan untuk anggota kita, saling berbagi untuk anggota di luar Blistone, apa yang akan disampaikan kira-kira? Yang pulang kalau anggota di luar kan bukan anggota kami, tapi itu sesama serikat kami, teman-teman kami di serikat pekerja di PT-nya masing-masing ya. Kami mengingatkan, kalaupun kita punya hajatan atau niatan sesuatu, bentuklah komunikasi yang bagus ke anggota dan juga ke perangkat
seperti apa yang mau kita lakukan. Jangan hanya sebatas ruang lingkup kepengurusan PUK aja, tapi ke anggota harus kita komunikasikan agar nanti proses salah satunya kasus contoh mogok kerja akan kita lakukan. Nah, itu perlu komunikasi ke anggota biar nanti proses berjalannya juga semut dan nikmat untuk kita jalankan. Nah, yang dimaksud dengan Bung Trimo tadi mengenai tentang hubungan yang baik antara serikat, antara perusahaan dengan pemerintah daerah, boleh tidak untuk dijabarkan karena hal itu dapat menjadi acuan dari PUK yang lain? Yaitu saya pesan aja ke teman-teman PUK yang lain, bentuklah komunikasi yang positif, yang baik. Walaupun saat ini kita lagi ada masalah, kita selesaikan, kita hubungan dengan pemerintah, kita berhubungan dengan perusahaan. Tapi di lain hal saat kita nggak ada masalah pun, upayakan, usahakan, tanamkan bentuk komunikasi yang positif, yang sehat. Ke siapa? Ke pemerintah, ke perusahaan. Jangan hanya kita melaksanakan komunikasi saat ada masalah, tapi di luar nggak ada masalah perlu kita tingkatkan. Minimal silaturahmi agar bentuk komunikasi itu akan tetap terjalin. Walaupun saat terjadi masalah, komunikasi akan tetap bagus. Oke. Pemirsa, nah berikut tadi ulasan mengenai tentang Serikat Pekerja di PUK Brixton. Kami mengucapkan terima kasih dari Cap TV Karawang atas wawancaranya hari ini. Semoga kita dijauhkan dari wabah 19 dan semoga cepat selesai wabah 19 karena saat ini kita sedang berjuang menghadapi COVID-19, bahkan dibenturkan sekarang dengan Omnibus Law. Mudah-mudahan perjuangan kita masih panjang dan semoga kita semakin solid dan tetap jaga jarak, pakai masker. Kali ini saya memakai masker. Ini pemberian dari PUK Brixton dan terima kasih Bung. Masih ingat dengan slogan kita? Saya sedikit lupa tuh. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Wujudkan SPKP SPSI berkelas dunia. PUK SPKP SPSI PT Brixton Tire Indonesia Karawang Plan menolak Omnibus Law. Omnibus Law. Tolak. Mogok nasional.